Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2137. Siapa sebenarnya guruku? Big Joker segera pergi setelah menerima tugas itu. Tidak lama kemudian, berita datang dari laboratorium. Lucifer berhasil diselamatkan. Dokter itu yang melakukannya. Lucifer akhirnya bisa diselamatkan. Pria berjas itu tersenyum. Jika dia bertindak, tidak ada yang tidak bisa dia selamatkan. Oke, aku akan memulai rencanaku. Pria berhenti memperhatikan hal-hal lain. Entah apa rencana masa depan laboratorium para dewa. Kesimpulannya, ini adalah rencana yang sangat gila. Hah, aku masih hidup. Tidak lama kemudian, Nathan Clark bangun. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa fisiknya telah berubah menjadi lebih kuat. Kekuatannya juga meningkat. Tidak benar, ini adalah jurus terlarang. Dia langsung teringat jurus terlarang untuk mati bersama. Ternyata itu bukan untuk mati bersama. Ini hanya untuk digunakan di saat genting. Lebih tepatnya, itu adalah jurus terlarang tanpa kerusakan, tidak ada pembaharuan. Ternyata jurus terlarang ini memiliki rahasia tersembunyi. Tentu saja Nathan Clark sangat senang bisa hidup. Aku masih hidup. Aku bahkan tidak menduganya. Haha. Untuk sesaat Nathan Clark tertawa terbahak-bahak. Tampaknya semuanya jelas. Saat ini, dia menyadari betapa dia menyayangi ibu, anak, istri, dan yang lain. Dan saudara-saudara itu. Ada orang di luar. Nathan Clark merasakan ada orang di luar. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena ada ratusan orang yang berlutut di luar ruangan. Apa yang sedang terjadi? Nathan Clark terkejut. Kalian, Nathan Clark mau tidak mau bertanya. Kami di sini menunggu Tuan untuk bangun. Semua orang berkata serempak. Tunggu aku bangun. Jadi kalian yang menyelamatkanku? Tanya Nathan Clark. Tidak. Kami hanya melakukan sebagian kecil saja. Semua Tuan yang lakukan sendiri. Tepatnya. Itu berhubungan dengan penggunaan jurus terlarang. Kata seseorang. Nathan Clark terkejut. Dia bahkan tahu jurus terlarang. Mungkinkah seperti yang dikatakan guru menggunakan jurus terlarang mendatangkan masalah? Siapa kalian? Nathan Clark bertanya penasaran. Tapi orang-orang ini bukanlah musuh. Kalau tidak, dia tidak akan hidup. Kelompok orang ini tidak akan menjaganya di sini. Tuan, izinkan aku bertanya lebih dulu. Dari mana datangnya token hitam di tubuh Anda? Ratusan orang yang berlutut mengangkat kepala satu demi satu. Menatap Nathan Clark dengan rasa ingin tahu dan gugup. Nathan Clark menjawab, guruku yang memberikannya kepadaku. Tapi kemudian Nathan Clark merasa ada yang kurang tepat. Dan mengganti kalimatnya. Tidak. Bisa dikatakan bahwa aku menganggapnya sebagai guru. Dia tidak pernah mengakuinya. Dia tidak suka kalau aku memanggilnya seperti itu. Boom. Tapi mendengar jawaban Nathan Clark, semua orang berlutut di tanah dan bersujud. Penghormatan pertama, penghormatan pada langit dan bumi. Penghormatan kedua, penghormatan pada perintah dewa. Penghormatan ketiga, penghormatan pada Tuan. Semua orang bersujud 3 kali di tanah. Nathan Clark mengerti bahwa penghormatan kedua adalah kepada gurunya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan guru? Ini. Tetapi dia sudah berkata walau dia memanggilnya guru. Tetapi tidak pernah diakui. Tidak, Tuan. Dia bisa mewariskan perintah dewa kepada Anda dan juga jurus terlarang. Anda adalah muridnya. Anda adalah satu-satunya. Dia tidak pernah menerima murid sebelumnya. Ya, Anda adalah penerusnya. Dengan token ini saja sudah cukup. Kami semua mengakui Anda. Begitu pula yang lainnya. Semua orang berbicara banyak. Nathan Clark yakin bahwa orang-orang ini datang karena guru. Juga mengetahui identitas mereka. Kekuatan klan kuno dari seluruh dunia. Seberapa kuno? Belum pernah terdengar sebelumnya. Beberapa sangat kuno bahkan sebanding dengan klan Seir Yuneslandia. Sudah ada begitu lama. Bahkan melampaui masa berdirinya Dewan Angkasa. Bahkan saat Dewan Angkasa didirikan, mereka menganggapnya adik. Ngomong-ngomong, setelah banyak bicara, siapa sebenarnya guruku? Bab 2138. Di dunia ini tidak ada dewa. Tapi dia adalah dewa. Ini adalah pertanyaan Nathan Clark yang selalu membuatnya penasaran. Alasan mengapa kelompok kekuatan dan klan kuno ini begitu menghargai gurunya.
Semua yang Nathan Clark miliki diberikan oleh gurunya. Dia sangat misterius. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Terutama melihat kekuatan dan klan kuno ini bergegas datang dengan panik. Ini membuat Nathan Clark semakin penasaran. Jelas orang-orang ini mengetahui identitas gurunya. Tuan, apa Anda tidak tahu? Semua orang menatap Nathan Clark dengan heran. Guru tidak pernah memberitahu aku identitasnya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, kata Nathan Clark. Semua orang saling memandang. Akhirnya berkata, itu benar. Berdasarkan kepribadiannya, jika dia memberitahu Anda justru terlihat tidak wajar. Tuan, kami sebenarnya tidak tahu banyak. Semua tentang dia bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia biasa seperti kita. Kami juga tidak berani untuk mencari tahu. Dia adalah orang yang ajaib. Di era kita, dia seperti dewa. Kita semua yang hadir sedikit banyak telah menerima bantuannya. Ya, jika bukan karena dia, klan kami pasti sudah punah. Dia adalah dewa pencipta dunia klan kami. Sama dengan kami. Selama bertahun-tahun, kami selalu ingin bertemu dengannya kembali. Dia adalah kepercayaan klan kami seumur hidup. Klan kami menyembah dia. ... Nathan Clark benar-benar meremehkan sekelompok orang gila ini. Begitu membahas guru, sekelompok orang ini menjadi gila. Intinya adalah mereka menyembah guru seolah-olah dia adalah dewa. Entah apa yang telah guru lakukan, hingga membuat klan kuno ini gila sampai sejauh ini. Sulit untuk dibayangkan, keberadaan seperti apa guru pada era mereka. Berada di mana levelnya di era ini. Tapi setelah lama bertanya, dia tetap tidak mendapatkan informasi penting. Karena guru juga sangat misterius di mata orang-orang ini. Bahkan bisa dikatakan berlalu dalam sekejap, tanpa meninggalkan banyak hal dan kesan. Tapi semuanya adalah hal penting untuk klan kuno ini dan memengaruhi seluruh klan mereka. Tuan, apa Anda tahu? Kami benar-benar ingin memanggilnya Tuan. Tetapi kami tidak layak. Bisa dibilang, selama dia ingin menerima pelayan, cukup teriak saja. Para orang tua seperti kita masih mampu berjuang selama beberapa bulan. Atau bahkan beberapa tahun. Jika ingin menjadi pelayannya harus mengantre. Entah harus antre seberapa lama. Kita hanya bisa memanggilnya dewa. Di dunia ini tidak ada dewa. Tapi dia adalah dewa bagi kami. ... Nathan Clark kembali terkejut. Gila. Semuanya sudah gila. Seberapa kuat pria yang disebut dewa oleh klan kuno ini? Sebenarnya, kami tidak boleh memanggil Anda Tuan. Anda adalah penerus dewa. Tapi kami memberanikan diri memanggil Anda Tuan. Untuk informasi spesifik tentang orang itu, Anda sendiri yang harus menggali sedikit demi sedikit. Kurasa dia tidak menjelaskannya padamu. Mungkin tidak ingin Anda tahu terlalu banyak. Dan terlibat terlalu banyak. ... Maksud orang-orang ini sederhana. Mereka mengetahui beberapa hal tentang guru. Tetapi mereka tidak dapat mengatakannya. Nathan Clark harus mencari tahu sendiri. Tapi ada satu hal. Mereka akan sepenuhnya mematuhi perintah Nathan Clark. Jika Nathan Clark berada dalam masalah, mereka akan segera datang untuk membantu. Segera setelah perintah dewa keluar, klan-klan kuno di segala arah akan patuh. Ini adalah hal yang baik untuk Nathan Clark. Hari ini dia telah mengetahui puncak gunung es tentang guru yang sebenarnya. Pada akhirnya, Dewa Iblis Megam mendekati Nathan Clark. Anda tenang saja. Nyonya Wilson telah diselamatkan olehku. Dia dalam keadaan aman. Aku bisa mengantarmu ke sana sekarang juga. Dewa Iblis Megam berkata, jurusmu berasal dari aliran yang sama denganku. Jadi sepertinya kamu juga berhubungan dengan guru. Kamu sengaja membiarkanku pergi hari itu. Karena menyadari token itu. Nathan Clark sudah memikirkan segalanya. Dewa Iblis Megam mengangguk. Benar. Kalau begitu ceritakan tentang hubunganmu dengan guru. Aku juga ingin tahu rahasia tentangmu. Tanya Nathan Clark. Bersambung.